Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Sejiwa ya. Jadi kalau misalnya yang saya waktu itu dapat sekolah yang petang. Jadi sekolahnya itu mulai jam 1 sampai jam 5 sore. Ya. Nah, itu kita kalau ada PR dan sebagainya itu sebisa mungkin itu habis maghrib ngumpul tuh. Sebelum dunia dalam berita itu sudah harus selesai. Nah, siapa yang ngajarin? Ya bisa ayah saya, bisa ibu saya. Itu. Jadi dunia dalam berita waktunya nonton berita karena memang nggak ada hiburan lain kecuali dunia dalam berita. Atau setelah dunia dalam berita itu ada Anekarya Safari atau apa ya, acara TVRI, ada Selektapop atau apa zaman dulu tuh. Nah, itu kita ngumpul bareng gitu. Atau kita setelah itu ada setelah dunia berita itu ada film Chips ya. Nah, itu juga dinanti-nanti tuh waktu itu. Nah, itu sih ya keseruan-keseruan kita. Jadi memang kalau ayah saya ya sangat tegas ya, dia bekerja keras, tekun ya dan disiplin. Nah, itu yang saya bisa ambil dari ayah ibu saya sehingga bisa ya saya seperti ini salah satunya ya peran dari ayah dan ibu saya sih. Demikian Mbak Elsa yang bisa saya bagikan. Oke, berarti memang dari keluarga sendiri juga ada kehangatan itu ya Mbak tadi dalam kita di dalam keluarga Mbak Di juga bersama-sama nonton acara televisi, lalu juga dari kakak-kakak Mbak Di juga banyak membantu dalam tadi juga Mbak Di bercerita mengerjakan tugas dan sebagainya, ya mengasuh juga. Jadi kedekatan itu ya Mbak ya yang dibangun di dalam keluarga ya Mbak ya. Iya, ya betul. Saling inilah kerjasama di dalam sebuah keluarga seperti itu Mbak. Iya. Gitu. Oke. Nah, Mbak Di sendiri juga kan memiliki kakek yang merupakan tokoh ulama di Banten ya Mbak ya. Nah, itu boleh diceritakan nggak Mbak Di peran kakek di sana sebagai ya peran kakek Mbak Di dalam pendidikan masyarakat di sana tuh seperti apa Mbak, dan mungkin itu dari seorang kakek Mbak Di juga menjadi inspirasi gitu bagi Mbak Di sampai saat ini. Ya, terima kasih. Waduh, ini kalau bicara kakek ya, memang kakek saya ini Mas Haji Mukri ya. Beliau Mas Muhammad Haji Mukri. Beliau adalah seorang ulama ya di Banten, tepatnya di Lebak ya. Dan beliau juga sebenarnya seorang wedana. Wedana itu mungkin seperti bupati ya pada masanya gitu ya. Kalau sekarang bupati ya, zaman dulu itu wedana. Jadi karena seorang ulama, beliau bersahabat dengan siapa saja tuh Mbak Elsa dan sahabat sejiwa. Termasuk bersahabat dengan pimpinan suku Baduy. Ya, pimpinan suku Baduy dalam itu beliau bersahabat pada masa itu. Jadi kalau saya kakek saya kan meninggal tahun 85, kelahiran tahun 1894 kalau nggak salah, 94, 96, 1800-an. Beliau salah satu ulama yang mengusir PKI di zamannya pada saat itu, begitu. Jadi beliau itu senang ngumpulin orang gitu, Mbak Elsa dan sahabat sejiwa. Jadi beliau itu ada rumah kecil ya di sebelahnya, sebutlah mungkin surau ya, dulu namanya surau kali ya, sekarang masjid atau musola gitu. Kasih pendidikan kepada masyarakat gitu, senang berbagi, memberikan informasi. Nah, mungkin salah satunya ya saya salah satu turunannya ya, karena ayah saya sendiri juga sebenarnya beliau senang berbagi informasi kepada masyarakat. Salah satunya apa? Ayah saya yang membangun masjid di daerah Bilangan Daprawangsa, kemudian pindah ke Brawijaya 12. Masjidnya sekarang masih ada, namanya Masjid Nurul Hidayah, Mbak Elsa. Oke. Itu. Jadi beliau dengan senang hati memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang ya mungkin pada saat itu tentang keagamaan, ya tentang bagaimana bekerja sama dengan orang, gotong royong dan sebagainya. Ya itu yang saya dapat sih cerita-cerita dari ayah saya sebelum wafat tentunya. Karena pada saat itu usia saya masih 7 tahun 8 tahun, beliau wafat tuh kakek saya, Mbak Elsa. Gitu, dimakamkan di Banten. Ya, berdampingan dengan ayah saya, dengan ibu saya.
itu di sana. Seperti itu, Oke. Mbak Jadi Elsa. memang ada peran dari kakek juga ya Mbak ya, yang merupakan seorang mungkin bisa dibilang juga banyak melakukan ya tadi membagikan informasi lalu juga Iya, mengedukasi masyarakat di sekitar gitu dari betul kakek sekali. dan ayah Mbak Di. Betul. Ya, Oke. senang memberikan informasi kepada masyarakat sekitar gitu untuk berbuat kebaikan dan saya ingat pesan-pesan beliau tuh terutama ayah saya yang mewajibkan kepada anak-anaknya itu karena kita sebagai seorang mukmin ya harus sholat gitu, jangan sampai lepas sholat, kemudian harus ngaji, kemudian jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Itu sih pesannya sih Mbak Elsa kepada kita anak-anaknya. Jadi itulah yang membuat saya dan kakak-kakak saya tentunya terus memberikan dalam tanda kutip pelayanan kepada masyarakat, senang berbagi informasi di antaranya. Seperti itu Mbak Elsa. Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.